Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu hari ini? Sehat-sehat ya? Kali ini Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku 2, sambungan dari novel Dosenku Suamiku 1. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sebelumnya, Kim mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih bertahan sampai saat ini. Jika Kim punya banyak salah, mohon maaf ya. Terima kasih untuk selalu menunggu. Oke, langsung saja. Check the sound. Riza menghentikan langkahnya tepat di hadapan Dira. Tangan kanannya yang tadi memegang sebuah plastik kini mengarah ke arah Dira dan memberikannya kepada cewek tersebut. Ia lalu berkata, "Nih buat lo." Dahi Dira mengerut. Sebelum dirinya sempat bertanya, Riza sudah lebih dulu berkata, "Ini bukan dari gua, tapi dari Pak Rey." "Dari Pak Rey?" ucap Dira yang diangguki oleh Riza. Cewek itu kembali membuka suara untuk bertanya, "Kenapa bisa lo yang antarin?" Dira masih tidak percaya dengan perkataan Riza barusan, karena ia tahu bahwa suaminya sangat tidak suka jika dirinya masih berurusan dengan cowok di hadapannya saat ini. Tadi ada gojek atas nama Abraham Rainan, katanya mau ngantarin makanan buat istrinya. Kebetulan gua ada di sana, jadi dia minta tolong ke gua buat ngasih ini ke lo, jelas Riza. Dira yang masih tidak percaya lalu meminta Riza untuk mengecek isi di dalam plastik tersebut. "Coba lihat isinya apa," ucapnya dengan satu alis yang naik. Riza kemudian menunduk dan mengecek isi plastik di tangannya sesuai permintaan Dira. Isinya ada kotak makan sama botol minum isi air putih, ucapnya memberitahu. "Kotak makannya isi apa?" tanya Dira lagi. Ia masih belum berani untuk menerima kiriman atas nama Abraham Rainan tersebut. Kini giliran Riza yang mengerutkan dahinya setelah mendengar pertanyaan yang diberikan oleh Dira. "Isi makanan lah, ya kali ini naga," ucapnya dengan spontan. Kedua mata Dira membelalak. "Siapa tahu isinya bom kan?" ucapnya dengan nada yang seakan tidak mau kalah. Riza menghela nafas sejenak lalu mengalah dan kembali mengecek isi kotak makan di dalam plastik tersebut. Setelah mengamatinya sejenak, ia berkata, "Ini kayaknya nasi goreng deh." "Nasi goreng?" gumam Dira mengulang perkataan Riza barusan. Riza mengangguk, tanpa sengaja matanya menangkap sebuah kertas di dalam plastik tersebut, lalu mengambil dan memberikannya kepada Dira. "Nih, kayaknya surat dari suami loh." Dira diam sejenak lalu mengambil kertas yang diberikan Riza dengan hati-hati. Riza lagi-lagi menghela nafas dan berkata, "Ini kertas, bukan bom, gak akan meledak, Dir." Dira menatap Riza dengan tajam. "Kata Pak Rey harus hati-hati," ucapnya membela diri. Kedua alis Riza terangkat. Ia tahu harus berhati-hati dengan semua hal, tetapi ini hanya sebuah kertas kecil. "Apa yang mesti lo lakuin dari kertas kecil ini, Dir?" tanyanya. Belum sempat Dira menjawab, Riza lagi-lagi berkata, "Kalau ada apa-apa juga gua udah duluan kena." "Kalau lo sih gak apa-apa, derita lo," ledek Dira. Riza menatap tajam sejenak ke arah Dira lalu menarik telapak tangan cewek itu dan meletakkan kertasnya di sana. "Nih, biar lo kena juga," ucapnya dan segera melepaskan tangan Dira dari tangannya. Pekik Dira yang terkejut. Kemudian cewek itu menghela nafas sejenak lalu membaca tulisan yang ada di kertas yang kini ia pegang. "Aku bikinin bekal nasgor karena aku gak suka lihat kamu kelaparan gara-gara nungguin aku pulang kerja dulu kayak semalam. Jangan lupa dihabisin." Dira menaikkan kedua alisnya lalu mengangguk. "Oh, kayaknya ini beneran dari Pak Rey," gumamnya. Ia yakin karena memang semalam dirinya meminta Rey memasakkan nasi goreng untuknya selepas pria itu pulang kerja.
Cewek itu kembali menatap plastik di tangan Riza dan menerimanya. Oke, makasih, ucapnya sembari mengangguk sejenak. Beneran dari suami lo? Tanya Riza setelah memberikan plastik berisi makanan tadi kepada Dira. Dira mengangguk. Benar kok, jawabnya. Ia menatap Riza dengan senyum tipis di wajahnya dan kembali berkata, maaf, ngerepotin dikit. Riza mengangguk. Saat Dira hendak melangkah meninggalkannya, ia sempat bertanya, oh iya, skripsi lo gimana? Udah mulai dikerjain? Udah, kemarin dibantuin sama teman. Kenapa? Ucap Dira dan bertanya balik kepada Riza. Bukannya menjawab, Riza malah bertanya lagi. Udah selesai? Dahi Dira mengerut, ia kemudian menggeleng dan menjawab, belum. Kedua alis Riza terangkat dengan sebuah senyum tipis yang terukir di wajahnya. Mau gue bantuin gak? Ucapnya menawarkan bantuan. Dira lagi-lagi menggeleng. Gak perlu repot-repot kah? Sisanya aku minta bantuin sama Pak Are, ucapnya. Oh, gumam Riza sembari mengangguk pelan. Setelah itu Dira segera berpamitan dan melangkah meninggalkan cowok tersebut menuju kelasnya untuk menyantap bekal yang diberikan oleh sang suami. Dira telah menghabiskan setengah dari bakal nasi goreng yang diberikan oleh suaminya. Ia menekuk minumannya sejenak sembari bersandar di kursi. Tidak lama kemudian Vita datang dari arah pintu kelas menuju meja di mana Dira berada. Cewek itu menatap nasi goreng di hadapan sang sahabat dengan kedua alis yang terangkat lalu berkata, wih, beli nasgor di mana lo? Dira melirik ke arah Vita sembari menyeringai. Beli, masih zaman beli, makanan sendiri, dibikinin suami dong, ucapnya dengan songong. Wah, songong lu, ucap Vita yang kemudian duduk di sebelah Dira. Cewek itu kembali menatap nasi goreng di hadapan Dira dengan dahi yang mengerut seraya berkata, gua lihat tadi tas lo tipis banget kayak gak ada isinya. Tadi lo taruh di mana itu? Tadi bekalnya belum ada, pas istirahat baru ada yang anter, jawab Dira. Loh, siapa yang anter? Tanya Vita dengan tatapan bingung. Kak Riza. Tadi katanya ada Gojek yang nitip ini ke dia, jelas Dira. Kedua mata Vita menyipit. Seriusan, pas istirahat? Tanyanya memastikan. Dira mengangguk untuk menanggapi pertanyaan dari Vita barusan. Ia merasa aneh dengan Vita yang saat ini banyak bertanya untuk hal-hal yang sudah ia beritahukan tadi. Yakin dari Pak Re? Gak takut lo dibohongin sama Kak Riza? Dira terkekeh sejenak mendengar perkataan Vita. Ngapain coba dia bohongan gua? Kurang kerjaan banget, Fit, ucapnya lalu menggeleng pelan. Vita lalu kembali bertanya kepada Dira untuk kesekian kalinya. Pak Re bikin sendiri? Kali ini Dira mengangguk dengan perlahan. Kayaknya sih gitu, ucapnya menerka-nerka. Ya kali ditemenin Jiana, lanjutnya dengan maksud bercanda. Vita menghela nafas dengan tatapan datar. Bisa-bisanya Dira masih bercanda di keadaan seperti ini. Apa cewek itu tidak memikirkan keselamatan dirinya? Bagaimana kalau ada apa-apa di makanan yang diberikan oleh Riza? Bukan itu maksud gua. Ucapan protes tersebut akhirnya keluar dari mulut Vita. Ia kemudian memberitahukan maksud pertanyaannya tadi. Bukannya lo bilang Pak Re kerja ya? Kok sempat bikinin bekal buat lo? Bikinnya di mana coba? Di kantor? Kedua mata Dira mengerjap. Setelah berpikir sejenak, ia rasa perkataan Vita barusan ada benarnya. Mungkin. Dira menjeda ucapannya sembari meneguk salivannya sejenak. Kemudian dia berkata lagi, mungkin Pak Re bikinnya pagi, terus dia lupa ngasih ke gua. Kelas berakhir tepat pada pukul 4 sore. Dira segera keluar dari kelas dan melangkah dengan cepat menuju parkiran dikarenakan Re sudah menunggu sekitar 10 menit di sana. Setelah menemukan sang suami, Dira merubah kecepatan langkahnya menjadi sedikit lebih lambat dari langkahnya tadi. Cewek itu tersenyum sembari berkata dengan sopan,
Selamat sore, Pak Abraham Rainan. Re tersenyum simpul saat Dira menghentikan langkah di hadapannya. Sore Anindira Meswari, ucapnya membalas sapaan sang istri. Ia kemudian kembali membuka suara untuk bertanya, gimana hari ini? Kayaknya mood kamu lagi bagus ya? Dira mengangguk sembari mengulum senyum membuat sang suami menatapnya dengan rasa gemas. Kok bisa? Emang tadi ada apa? Tanya Re dengan antusias. Dira menggeleng lalu berkata, tebak dong. Satu alis Re naik, ia kemudian berpikir sembari melipat kedua tangannya di hadapan dada. 1, Dira mulai berhitung saya menunggu Re memberikan jawabannya. Tadi di kelas mapel favorit kamu semua, tebak Re yang mendapatkan gelengan dari Dira. Salah. Kamu bisa jawab semua pertanyaan dari dosen tadi? Tebak Re lagi. Dira kembali menggeleng kepalanya sembari menyilang kedua tangan di depan dada. Salah, ucapnya lagi. Dahi Re mengerut. Terus apa dong? Tanyanya yang memilih untuk menyerah. Dira menghela nafas sejenak. Padahal gampang banget loh, ucapnya dengan bibir yang mencipik. Jawabannya ada kaitannya sama kamu, sambungnya. Ada kaitannya sama aku, ucap Re mengulang perkataan Dira barusan. Kira-kira apa yang ia lakukan hingga membuat sang istri begitu senang? Iya, sahut Dira. Emang aku ngapain? Tanya Re dengan semakin penasaran. Dira kemudian mengambil kotak makan yang tadi ia taruh di dalam tasnya lalu menunjukkannya kepada sang suami. Ini, kamu lupa, ucapnya dengan kedua alis yang terangkat. Re menghela nafas sejenak dengan senyum tipis di wajahnya. Oh, ini, ucapnya sembari menunjuk kotak makan yang masih dipegang oleh Dira.